Insya Allah pada hari ini ya dan insya Allah kita ke depan dengan harapan kami dari CAR Life Syariah, saya pribadi dengan Yuda Wirawan mendukung penuh mengenai apa yang dilakukan, kegiatan dan aktivitas program-program yang diluncurkan oleh teman-teman dari 3i sehingga kita bisa bersama-sama meraih keberkahan. Ya, karena di kami di CAR Syariah kami memiliki tagline yaitu ibadah, amanah dan barokah. Ya, jadi mungkin kita sama-sama sharing-sharing, kita sama-sama saling belajar hari ini, dan mudah-mudahan ini merupakan hari yang baik untuk kita bersama-sama meraih keberkahan. Mungkin tadi Ibu Esther sedikit bertanya, siapa sih yang sekarang lagi memberikan diskusi ini atau menjadi narasumber ini? Perkenalkan Bapak Ibu, saya dengan Yuda Wirawan. Ya, saya memang background saya itu sebetulnya di sarjana komputer, ya. Kemudian embel-embel di belakangnya ini merupakan syarat ya disyaratkan oleh OJK di mana kami sebagai direktur gitu ya, sebagai direktur terpilih atau direktur akte itu wajib memiliki keahlian mengenai manajemen risiko. Makanya di belakangnya ada CRMO, kemudian CRGP dan juga AMRP. Ini adalah merupakan bagian dari keahlian manajemen risiko yang diwajibkan oleh OJK bahwa seluruh direksi maupun komisaris ya maupun mungkin DPS memiliki titel atau memiliki kemampuan atau memiliki sertifikasi terhadap manajemen risiko. Mohon maaf. Baik, sedikit mengenai perjalanan hidup saya Bapak Ibu sekalian, ini hanya sekedar sharing ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian memiliki hidup yang mungkin lebih berwarna ya. Saya juga perjalanan hidup saya juga sedikit berwarna ya, dimulai dari tahun 1996 dulu saya lulus SMA itu saya sudah mulai eh, berprofesi sebagai penyiar radio. Ya, dari awal sebagai penyiar radio sebetulnya saya itu di tahun 96 ya, semenjak lulus SMA hingga tahun 2025. Kemudian berkuliah di Universitas Gunadarma dan kemudian lulus di tahun 2000 dan mendapatkan gelar sebagai sarjana komputer. Awal kehidupan profesi saya itu setelah lulus, saya tidak langsung bekerja di dunia perusahaan atau dunia usaha konvensional ya, atau dunia usaha formal. Saya justru mengawali sama seperti teman-teman sekalian, saya mengawali awal perjalanan hidup saya itu sebagai agen MLM, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya dulu tergabung di dua program MLM yaitu MW dan juga Lipo. Jadi kalau mungkin dulu di tahun 2000-an itu saya termasuk mungkin agen yang jual apartemen dan juga perumahan di Lipo Karawaci Bapak Ibu. Ya, jadi pengalaman bagi saya ya. Kemudian di Lipo Karawaci itu saya jualan apartemen dan juga tergabung beberapa kali mengikuti MW Night pada saat itu gitu ya. Namun demikian dengan saya bergabung di dalam program networking di Lipo, akhirnya saya bertemu dengan rekan saya atau leader saya di Lipo yang akhirnya mengajak saya untuk bekerja di Lipo Bank. Ya, dengan berkenalan atau dengan membina networking pada saat tahun 2000 lalu gitu ya. Akhirnya saya berkenalan dengan leader saya yang ternyata beliau merupakan bagian dari struktur organisasi atau bagian dari organisasi Lipo Bank dan mengajak saya untuk bergabung di sana. Nah, alhamdulillah saya bergabung di Lipo Bank dari tahun 2001 sampai 2005, 2005 mengawali dari call center, kemudian juga telesales ya. Saya ingat sekali dulu saya jualan kartu kredit Bapak Ibu, ya jualan kartu kredit, kemudian juga jualan produk banking gitu pada saat di Lipo Bank. Setelah di Lipo Bank, saya sedikit eh, kehidupan atau karir saya ini sedikit beralih ya ke kehidupan marketing, kehidupan sales gitu ya, kehidupan marketing pada umumnya, di mana saya bergabung dengan satu perusahaan yang bergerak di bidang advertising. Jadi kalau Bapak Ibu lihat iklan di TV gitu ya, dulu saya menghandle soft text. Grand Indonesia itu adalah klien saya. Kemudian ada Esteller 77. Kalau Bapak Ibu lihat logo Esteller 77 itu logo yang kami bikin dengan saya sebagai account-nya waktu itu yang menghandle Esteller 77. Dulu ada Biskuit Trends gitu ya. Kemudian ada Sampo Pantene waktu itu saya juga sempat handle. Jadi saya bergerak di bidang advertising waktu itu. Jadi bikin iklan ya waktu itu. Jadi itu sebagai pengalaman saya untuk bergerak di bidang marketing. Kemudian di tahun 2006 saya kembali bergerak atau pindah ke dunia perbankan, ya dunia finansial.
ya yang sepertinya akhirnya menjadi marwah bagi saya gitu ya di dalam karir saya ini, di mana memang bergerak di bidang finansial. Walaupun di awal setelah perbankan itu saya pindah ke dunia pay TV dulu, TV berbayar. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin saat ini punya Indovision atau MNC Vision, punya Transvision, saya bekerja di 3 perusahaan TV berbayar. Ya, ada Astro dulu, kemudian ada Indovision, sekarang MNC Visions, dan sempat di Next Media. Jadi pergerakan karir saya ini dari dunia finansial, dunia marketing, kemudian pindah ke perusahaan televisi berbayar, ya yang mungkin Bapak Ibu tahu sekarang ada First Media dan lain-lain. Nah, saya bekerja di 3 perusahaan yang berbeda pada saat itu. Nah, setelah itu barulah saya bergelut kembali ke bidang finansial, namun sedikit berbeda, yaitu apa? Yaitu asuransi. Saya mulai belajar mengenai asuransi ini di tahun 2013 ya sebagai associate director pada di tahun 2013 dengan asuransi Signa ya. Namun sekarang ini sayang sudah tidak ada atau sudah bergabung dengan perusahaan besar atau perusahaan induknya yaitu CAP. Kemudian saya barulah tahun 2017 saya bergabung dengan Salim Group, Bapak Ibu. Saya bergabung dengan Salim Group, saya selaku Direktur Marketing di PT Sentral Asia Finansial atau yang dikenal dengan Jaga Diri. Ya, Sentral Asia Finansial ini sebetulnya anaknya CAR, anaknya Sentral Asia Raya. Jadi Sentral Asia Raya itu punya anak, ya namanya Sentral Asia Finansial. Nah, saya dulu di anaknya, ya sebagai Direktur Marketing di sana. Kemudian setelah itu saya juga di perusahaan reasuransi sebagai komisaris dari tahun 2022 hingga saat ini saya masih menjabat sebagai komisaris di salah satu perusahaan asuransi yang dimiliki oleh Salim Group ya yaitu Inare. Ya, kemudian saya sempat ditugaskan untuk menghandle bisnis digitalnya Salim ya ada gadai pinjam dan juga oto digital. Barulah pada tahun 2025 di bulan Juli kemarin alhamdulillah ya saya dipercaya untuk memimpin divisi marketing dan penjualan dan sales di CAR Syariah. Jadi dari sebelumnya saya ada di anaknya CAR, sekarang saya ke bapaknya ke CAR. Tapi akan turun lagi jadi anak karena nanti CAR Syariah akan pisah. Saya akan cerita nanti di depan di setelah ini ya. Inilah awal kehidupan saya di mana saya sudah sangat familiar Bapak Ibu karena dulu juga saya bergabung di dalam dunia networking gitu ya seperti yang Bapak Ibu saat ini jalankan. Jadi alhamdulillah sudah sudah mengerti mengenai dunianya dan sudah mengerti sudah pernah menjalaninya walaupun mungkin saya dulu termasuk yang tidak berhasil Bapak Ibu. Jadi mohon maaf gitu ya. Tapi paling tidak saya itulah kenapa saya bilang bahwa ini adalah merupakan salah satu bisnis model yang bisa membantu masyarakat luas ya. Nah, saya juga saat ini sedang berkuliah S2 untuk mendalami syariah. Jadi saya kebetulan masih menjadi mahasiswa juga ya saya mengambil jurusan ekonomi syariah ya di Universitas Taskia di Bogor. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menuju satu topik di mana kita akan berdiskusi mengenai apa yang terjadi ini saat ini di CHR dan kemudian dengan CHR Syariah. Dan setelah itu kita akan berdiskusi mengenai pandangan-pandangan kami karena kami tahu bahwa teman-teman sekalian sudah bergerak sangat masif, bergerak sangat aktif dan kami sangat menghargai itu dan kami sangat berterima kasih karena dengan adanya teman-teman sangat membantu kami di Sentral Asia Raya Syariah yang saat ini masih dalam sebuah unit yang rencananya akan spin-off di tahun 2026. Mungkin bagi teman-teman yang baru CAR, saya sedikit memberikan gambaran tentang CAR. CAR ini merupakan perusahaan asuransi jiwa yang sudah cukup lama ada di Indonesia. Sudah 50 tahun Bapak Ibu, jadi sudah cukup solid ya, sudah cukup lama. Nah, mungkin yang Bapak Ibu nggak tahu bahwa semenjak tahun 2007, ya sekali lagi tahun 2007, yaitu Sentral Asia Raya itu sudah memiliki perusahaan atau unit usaha syariah. Jadi sebetulnya sudah cukup lama ini. Sudah ada 18 tahun yang lalu, ya, asuransi CHR ini memiliki unit usaha syariah. Ya, apa sih yang disebut dengan unit usaha syariah? Yaitu mengeluarkan produk atau program ya atau proses bisnis, proses operasional yang berdasarkan syariah ya, berdasarkan syariah Islam.
pastinya ya Bapak Ibu sekalian, dan sudah ada keputusan dari Menteri Keuangan tahun 2007 yang lalu. Namun demikian, mungkin kami bisa informasikan bahwa CAR Syariah ini baru betul-betul bergerak ya, baru betul-betul memiliki struktur organisasi yang sangat baik itu di tahun 2021. Jadi setelah pandemi atau pasca pandemi. Jadi betul-betul pada saat itu CAR itu betul-betul ingin apa namanya membangun lebih baik industri ataupun unit usaha syariah ini menjadi lebih baik. Jadi tahun 2021 ya itu akhirnya betul-betul lah CAR itu bergerak ya dengan baik ya di CAR Syariah gitu karena ada kesempatan waktu itu dengan BTN itu merupakan klien dari CAR ya kemudian ada unit bisnisnya syariah sehingga unit bisnis syariah itu harus ada yang menampung sehingga CAR Syariah lah yang melakukan penampungan terhadap bisnis BTN Syariah yang sekarang ini sudah spin off menjadi BSN atau Bank Syariah Nasional ya jadi temannya BSI itu ya. Nah, pada tahun 2023 Bapak Ibu sekalian, itu ada satu keputusan dari OJK ya dari POJK atau Peraturan OJK nomor 11 tahun 2023 di mana perusahaan-perusahaan yang memiliki unit syariah ya yang belum menjadi perusahaan syariah atau perusahaan asuransi jiwa syariah itu wajib memisahkan diri. Ya, jadi kalau dulu ini kalau di perusahaan itu kita mengenal dengan ada satu divisi ya, ini adalah divisi syariah. Tahun 2026 ya, perusahaan ini harus pisah. Jadi harus punya perusahaan sendiri. Jadi kita akan membangun PT sendiri, PT AJ Sentral Asia Raya Syariah ya. Jadi tahun 2026 pemegang saham ya dalam hal ini adalah Salim Group gitu ya dengan pimpinan kita pimpinan perusahaan Salim pimpinan grup Salim itu adalah Bapak Antoni Salim itu berkomitmen ya bahwa CAR harus memisahkan diri sesuai dengan aturan OJK dan akan didukung penuh dengan pemegang saham. Kenapa saya bilang didukung penuh? Karena biayanya tidak murah Bapak Ibu. Biaya untuk pisah dari perusahaan induk yang hanya divisi, kemudian akhirnya kita harus membuat perusahaan baru, itu biayanya nggak murah. Di tahun 2026, kita harus punya modal sampai 250 miliar. Bayangin Bapak Ibu, 250 miliar. Kemudian di tahun 2028 nanti, itu naik menjadi setengah triliun atau 500 miliar. Bayangin Bapak Ibu sekalian ya, karena saking seriusnya pemegang saham kita dalam hal ini CAR yang didukung penuh oleh pemegang saham utama yaitu Salim Group ya sangat mendukung sekali untuk mendirikan atau membangun industri syariah di Indonesia. Kenapa saya bilang industri syariah di Indonesia? Karena kalau Bapak Ibu datang ke PIK ya Pantai Indah Kapuk, Bapak Ibu nanti di PIK 2 itu silahkan hadir atau datang atau lihat di sana ada menara syariah. Nah, menara syariah itu yang punya adalah Salim Group, Bapak Ibu. Jadi inilah bentuk komitmen dari pemegang saham untuk membangun ya dan membesarkan industri syariah di Indonesia. Ya, apa komitmennya tadi? Satu, sudah punya menara syariah di PIK. Ya, kemudian informasinya akan membangun salah satu masjid terbesar di PIK-nya. Dan sudah ada tuh kalau datang ke PIK ya, ada billboard besar akan dibangun masjid di PIK yang terbesar di PIK gitu ya. Dan kemudian bukti berikutnya apa? Bukti berikutnya tadi, ya udah kita siap untuk mengeluarkan modal lebih besar. 250 miliar di tahun 2026 dan 500 miliar tahun 2028. Dan yang nanti spin-off tidak hanya CAR. Ada ACA, saudara kita, atau ayahnya CAR. ACA pun akan spin-off Bapak Ibu. Jadi ini semakin menunjukkan bahwa pemegang saham sangat serius untuk memperbesar atau untuk mendirikan atau untuk ekspansi kepada bisnis syariah. Ya, ini mengenai CAR. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang Bapak Ibu harus ketahui bahwa untuk menjalankan unit bisnis syariah atau perusahaan asuransi jiwa syariah atau perusahaan syariah, itu pengawas pemerintahnya atau pengawas eksternalnya itu bukan OJK. Karena kita tahu Bapak Ibu, perusahaan asuransi, perusahaan finansial itu diatur dan diawasi oleh OJK.
Namun karena kita bergerak di bidang syariah, itu diawasi juga oleh MUI Bapak Ibu, Majelis Ulama Indonesia. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa seluruh perjalanan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berlabel syariah itu menjalankan bisnisnya sesuai dengan koridor syariah. Itulah kenapa di dalam unit bisnis kita ada yang dinamakan dengan Dewan Pengawas Syariah atau istilahnya DPS. Untuk apa? Memastikan semua aktivitas yang dijalankan di dalam bisnis kita, apakah itu produk, apa itu proses bisnis, termasuk dana investasi ditaruh di mana saja, ya bisnisnya nanti mengandung riba kah, mengandung goror kah, mengandung maisir kah, ya atau keharoman kah, itu diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi siapapun yang sudah memiliki unit usaha berlabel syariah itu seakan-akan sudah punya cap halal Bapak Ibu sekalian. Jadi sama aja kalau Bapak Ibu makan ya di restoran yang berlabel halal MUI, nah perusahaan syariah pun wajib memiliki sertifikat halal tersebut dengan apa? Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah. Ya. Jadi jangan apa ini yang mau saya jelaskan bahwa kami ya dalam menjalankan bisnis ini diawasi tidak oleh OJK saja, tapi ada Dewan Pengawas Syariah dan juga atasnya Majelis Ulama Indonesia yang memastikan tidak bolehnya ada unsur-unsur yang tidak berlandaskan syariah. Sekali lagi, tidak boleh melaksanakan aktivitas yang tidak berlandaskan syariah. Karena apa? Ya, karena jika kita ya melanggar itu, perusahaan bisa ditutup, Bapak Ibu. Perusahaan bisa ditutup, diberi peringatan, tidak boleh lagi beroperasi atau label syariah dicabut, gitu ya. Nah, kita pastinya tidak mau karena komitmen pemegang saham sudah tinggi sehingga kita harus memastikan seluruh proses kita, seluruh produk yang kita keluarkan, seluruh bisnis operasional gitu ya, harus berdasarkan syariah. Bukan mohon maaf ya, bukan dalam artian oh, pegawainya harus muslim semua dong. Oh, aktivitasnya orang-orangnya harus muslim semua dong. Tidak, Bapak Ibu, tidak, bukan seperti itu. Ya. Tapi harus memastikan bahwa koridor-koridor syariahnya dijalankan. Contohnya tadi, produk itu tidak boleh adanya unsur riba, tidak boleh adanya unsur goror atau ketidakpastian, atau tidak boleh ada unsurnya maisir atau perjudian. Ya, harus dengan konsep apa namanya takaful atau ta'awun, tolong menolong. Ada dana tabaru. Jadi proses bisnis sudah dijelaskan. Jadi siapapun yang menjalankan bisa. Nah, kenapa saya bilang tadi ini bukan hanya untuk umat muslim Bapak Ibu. Ya, hanya adanya pengawas syariah ini, adanya Majelis Ulama Indonesia ini untuk memastikan bahwa operasional bisnis kita dijalankan sepenuhnya secara syariah. Ya, kenapa saya bilang tadi ini bukan hanya untuk muslim? Karena Bapak Ibu bisa browsing. Oke, bisa browsing silahkan bahwa industri syariah yang terbesar saat ini, yang maju saat ini di luar negara-negara muslim adanya di mana? Adanya di Inggris. Inggris itu menganut sistem syariahnya sangat baik. Kenapa sih kok ada negara Eropa non-muslim menganut sistem syariah? Karena sistem atau konsep syariah itu dasar konsepnya adalah tolong menolong atau ta'awun. Ya, di Indonesia yang contoh paling gampang seperti apa sih? Seperti BPJS Bapak Ibu. Bapak Ibu bayar BPJS kesehatan, ya. Kalau Bapak Ibu tidak sakit, itu menolong orang-orang yang lain yang sakit. Ya, konsepnya ta'awun, konsepnya kebersamaan. Jadi syariah itu merupakan satu konsep, ya. Syariah itu merupakan asas dasar. Di mana asas dasarnya apa? Ya, asas dasarnya adalah kebersamaan, kemaslahatan. Berbeda nih, mohon maaf ya, dengan konvensional. Karena konvensional ini lebih ke profit oriented, kalau di syariah ini lebih kepada sharing oriented. Ya, jadi semua memiliki kebersamaan. Tidak ada yang dirugikan, gitu ya. Jadi itu yang sedikit membedakan. Jadi Bapak Ibu, CAR dalam menjalankan bisnis syariahnya itu langsung diawasi dengan ketat oleh OJK dan Majelis Ulama Indonesia yang
apa namanya istilahnya, yang melegalkan ya atau memilih ya atau memutuskan siapakah dewan pengawas syariahnya. Tugas dan fungsinya dewan pengawas syariah ini ya sesuai dengan legitimasi dan juga sesuai dengan perwakilan dari MUI untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan bisnisnya sesuai dengan koridor syariah yang ada atau yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena untuk menjalankan bisnisnya tidak hanya koridor-koridor perusahaan asuransi atau finansial, tapi juga koridor syariah yang diawasi itu biasanya dengan namanya DSN atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi nggak sembarangan Bapak Ibu. Ya, ini lebih sulit dibandingkan menjalankan bisnis secara konvensional karena kebetulan saya punya pengalaman cukup lama dari tahun 2013 hampir sekitar 12 tahun gitu ya. Itu belajarnya atau bergeraknya berkecimpungnya di industri finansial konvensional atau tradisional yang non syariah. Baik, Bapak Ibu. Kemudian, nah, kita menuju ke sini Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena kemarin kami diminta untuk berdiskusi dengan teman-teman 3i gitu ya. Pak, Bapak coba lihat apa atau bagaimanakah program kemudian konsep ya 3i Network. Oke, nah kami akhirnya mencoba menelaah dan alhamdulillah 3i Network ini merupakan salah satu eh, bisnis driver ya, salah satunya yang menghasilkan bisnis bagi CR Syariah cukup besar. Ya, saya bisa bilang ya 50% bisnis kita dari AJK, dari asuransi jiwa kredit yang bekerja sama dengan perbankan, kemudian sekitar 30%-nya ya itu adalah 3i. Ini membanggakan sekali Bapak Ibu sekalian. Ya ini kami berterima kasih sekali lagi dengan teman-teman 3i yang sudah bekerja keras dengan nyata ya untuk bagaimana proses atau program TIA Network ini berjalan dengan baik dengan salah satu produk yang dimiliki oleh CR Syariah yaitu Istiqmal. Kami lihat dari pertama yang tadi dibilang proses syariah itu tidak boleh adanya unsur riba. Ya, bahwa program 3i Network ini jelas di depan Bapak Ibu. Programnya ini atau bisnisnya ini berbasis ujroh atau jasa atau imbal jasa. Jadi sama aja apa sih yang dinamakan ujroh kayak misalkan Bapak Ibu mendapatkan fee ya atas aktivitas yang Bapak Ibu lakukan. Contohnya ada misalkan sekarang saya minta tolong orang, tolong dong beliin sesuatu gitu ya. Nih saya kasih imbal jasanya gitu ya. Sama seperti Bapak Ibu yang sekarang lakukan gitu ya. Tolong kita sama-sama mensiarkan satu produk, satu program dengan model bisnis tertentu, ya. Nanti kalau keberhasilannya kita berdasarkan ujroh, ada jasanya. Dan yang paling menarik ini adalah bahwa konsep bisnis ini dijalankan dengan konsep akad mudorobah atau bagi hasil. Ya, karena apa? Bapak Ibu sekalian, ya, syariah itu seperti tadi saya bilang, konsep besarnya itu adalah ta'awun. Mungkin kita ke yang bagian ke bawah ya, yang ta'awun. Konsepnya adalah ta'awun, tolong menolong. Mudorobah ini adalah konsep besar atas tolong menolong. Jadi dengan kita bersama-sama ya bekerja dengan keras, kita mendapatkan ujroh atau imbal jasa, kemudian dari imbal jasa tersebut ya kita pertama sebelum imbal jasa itu hadir gitu ya, kita pastinya mengumpul ke dalam satu perkumpulan atau mungkin kalau istilahnya di dalam asuransi itu ada seperti ada dana tabarunya Bapak Ibu ya. Kemudian dana tabaru itu dihitung sedemikian rupa untuk kita sama-sama bagi hasil atas hasil kerja keras atau jeripayah yang dilakukan. Ya ini sebetulnya hampir sama seperti perusahaan Bapak Ibu sekalian. Perusahaan meng-hire atau menyewa ya menyewa karyawan gitu ya pasti kan harus melakukan proses pembayaran. Oke. Nah, ada yang pembayarannya fix sesuai dengan mereka punya keahlian ya di bagian apa mungkin setiap bulan saya gaji Anda sekian. Tapi ada juga perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara bagi hasil Bapak Ibu. Ya, contohnya aja kalau misalkan kita membuat satu unit usaha. Oke, satu unit usaha, mungkin kita bikin franchise gitu ya, ayam goreng gitu kan. Ada sedemikian segelintir orang bersepakat untuk kita bersama-sama membangun bisnis ayam goreng. Oke?
Nah, perjanjiannya apa? Yuk kita sama-sama atas hasil yang bisnis yang kita jalankan ini, kita bagi hasil nantinya. Bagi hasil itu memang ada risikonya. Risikonya apa? Belum tentu bisa berhasil. Makanya perlu kerja keras, ya. Makanya perlu usaha. Itulah masuk ke yang kedua. Tidak adanya maisir. Jadi bukan masalah keberuntungan. Dengan saya join di sini, dengan saya bersepakat untuk membangun atau menjalin satu bisnis gitu ya. Kemudian ya udah saya tinggal nunggu aja deh ongkang-ongkang kaki gitu. Ya udah kalau ada syukur, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Kayak berjudi gitu ya atau keberuntungan. Tapi kan tidak, ini semua harus kerja keras, kerja nyata, kerja satu organisasi, kerja satu perkumpulan gitu. Sama seperti tadi saya bilang, perusahaan gitu ya. Harus bekerja bersama-sama. Ada satu unit yang bekerja seperti ini, ada satu unit yang bekerja seperti ini, ada yang seperti apa, sudah dibagi. Nanti jika ada hasilnya kita bagi bersama. Sama seperti saya bilang tadi. Kalau misalkan sekarang kita apa namanya berkongsi ya untuk membangun bisnis apa namanya tadi saya bilang usaha ayam goreng misalkan tadi ya, usaha ayam goreng. Nah, kemudian kalau nanti usaha ayam goreng tadi ya udah deh terserah kalian gitu ya. Nah, itu kan berarti ya kalau ada syukur, kalau nggak ada ya udah gitu. Nggak ada nih niatan gimana ya caranya untuk supaya ayamnya laku, gimana ya rasanya diterima oleh masyarakat, bagaimana ya cara marketingnya, bagaimana ya cara komunikasinya, segmen marketnya yang mana ya. Harus ada usaha yang nyata. Sehingga dari usaha itu, si orang-orang yang bersepakat untuk membangun bisnis ini, akhirnya sepakat membagi hasilnya. Yuk, kita bagi-bagi yuk. Kalau nggak berhasil, ya kita nggak dapat. Intinya apa? Intinya bahwa hasil yang didapatkan itu bukan karena faktor keberuntungan, bukan karena faktor untung-untungan, tapi jelas dari hasil kerja keras kita dan usaha nyata kita untuk membangun bisnis ini bersama-sama, ya, tidak sendirian, tidak enak-enakan, ya. Kemudian akhirnya baliklah ke yang berikutnya, tidak ada goror, ya, atau ketidakpastian, ya. Sudah jelas gitu atas usaha kita, atas jerih payah kita, sama seperti tadi analoginya yang usaha franchise ayam goreng gitu ya. Atas usaha kita, kita sepakat nih baginya berapa. Kamu dapat 10% ya, kamu dapat 5% ya, karena kan kamu usahanya segini ya, kamu kan modalnya cuma segini ya, kamu 3% ya. Sudah jelas di depan Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan setelah usaha gitu ya, kemudian kita nggak jelas sih, ini jadinya kita dapatnya gimana sih? Itu apa sih perhitungannya? Tapi sebelum Bapak Ibu usaha, sudah ada dulu pedoman resminya. Teman-teman, yuk kita jalanin bisnis. Ya, bisnisnya ini berbasis bagi hasil. Bisnis ini berbasis bagi jasa. Ya, kalau teman-teman kita sama-sama bekerja keras menjalankan bisnis ini loh bagi jasanya. Ini loh bagi hasilnya. Tapi ini kita lihat dulu, kita kumpulkan dulu. Ya, nanti setelah itu barulah kita sama-sama. Tapi seluruh skemanya itu disepakati di depan. Karena yang terjadi banyak perusahaan ataupun produk ataupun program itu tidak jelas di depan Bapak Ibu sekalian. Sehingga apapun kerja keras kita, mungkin ada saja mungkin ya, apa namanya, oke, kita sekarang analogikan lagi dengan tadi ya, dengan sekarang ke pekerja ayam gorengnya gitu ya. Dia dapat mungkin ada satu penghasilan gitu. Tapi dibilang, kalau lo jualan, kalau kamu jualan, kamu dapat hasil ya. Tapi nggak jelas Bapak Ibu. Dijelaskan hasilnya berapa gitu. Sehingga dia berpertanyakan, loh kok kemarin saya jual 10 dapat 100.000. Sekarang saya jual 20, kenapa dapat 50.000 ya? Kok aneh? Nah, itulah terjadi ketidakjelasan. Nah, selama kita bergabung dalam satu program, bergabung dalam satu bisnis, bergabung dalam satu network, di mana kita mendapatkan kejelasan mengenai aturan mainnya, mengenai pedomannya seperti apa yang saya bisa dapatkan dan apa yang tidak bisa saya dapatkan gitu ya. Jelas dan clear. Kemudian kita bersedia bergabung, itu Anda semua sudah berakad. Sudah berakad bahwa saya setuju dengan pedoman ini, dengan skema ini, saya bergabung. Sehingga semua jelas Bapak Ibu. Semua jelas di depan, Bapak Ibu bergabung dengan kesadaran penuh, ya, sehingga semuanya
tidak terjadinya unsur goror, tidak terjadinya unsur maisir atau perjudian, dan tidak adanya unsur riba karena semua dijelaskan di depan dengan jelas. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak jelas ataupun tidak mau, ya maka itu menjadi hak Bapak Ibu sekalian untuk tidak menjalankan bisnis ini. Tapi kalau menurut Bapak Ibu ini adalah satu bisnis yang kita bisa jalankan bersama-sama dengan konsep ta'awun, dengan konsep tolong menolong, dengan konsep berbagi jasa, dengan konsep berbagi hasil, maka ayo kita jalankan sama-sama. Ya, karena inilah konsep dasar dari prinsip-prinsip syariah. Dan yang paling penting adalah bahwa yang kita jalankan Bapak Ibu ini adalah ta'awun. Ta'awun itu dalam istilahnya namanya tolong menolong. Ya, asuransi perbedaan dengan konvensional dan syariah itu adalah asuransi syariah, asuransi konvensional itu adalah risk transfer, sementara asuransi syariah itu adalah risk sharing. Apa ya bedanya ya? Kalau risk transfer itu perusahaan asuransi itu betul-betul bertanggung jawab penuh terhadap risiko terhadap asuransi. Tapi kalau syariah sudah ada pedomannya Bapak Ibu bahwa syariah itu asuransinya berdasarkan risk sharing. Jadi saling tolong menolong tadi di antara orang-orang yang membeli produk. Ya, inilah yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga jika kita bersama-sama sudah jelas bahwa program, produk dijalankan secara syariah, diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia, disertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional, ada Dewan Pengawas Syariah, gitu ya. Bisnis yang kita jalankan ini, insya Allah, ya bisa menjadi satu model bisnis agar kita semua bisa mendapatkan penghasilan yang halal dan insya Allah barokah. Dengan seperti ini sudah pasti Bapak Ibu sekalian, syiar syariah ya terus mendukung kegiatan dan aktivitas terhadap distribusi produk CR syariah yang sekarang ini lagi dijalankan melalui produk Istiqmal dengan konsep networking 3i. Memang ada beberapa aktivitas atau beberapa konsep yang saya terus berdiskusi dengan teman-teman untuk kita terus perbaiki Bapak Ibu. Tapi nggak usah khawatir karena sekali lagi CAR Syariah diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Karena jika kita melanggar, ya, maka perusahaan ini akan ditutup. Ya, jadi perlu dan sangat penting sekali bahwa kita menjalankan bisnis atau menjalankan program, menjalankan konsep itu dijalankan dengan konsep-konsep koridor-koridor syariah. Baik, nah kemudian kami juga mencoba menganalisa setelah program itu adalah konsepnya. Konsep 3i Network ini yaitu insurance, investment, dan income. Insurance tadi sama-sama Bapak Ibu sekalian saya sudah jelaskan bahwa syariah konsep asuransinya itu tolong menolong ya. Jadi produk Istiqmal atau kita punya produk juga wakaf Sakinah itu sudah dibentuk sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa perhitungannya, model bisnisnya, proses bisnisnya harus ya dengan syariah. Karena kalau tidak, tidak akan disetujui oleh OJK atau Dewan Pengawas Syariah kita. Jadi produk-produk yang saat ini sudah ada, konsep-konsep yang saat ini sudah ada itu sudah melalui proses Bapak Ibu sekalian. Sudah mulai proses persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah ya yang memang secara tidak langsung mendapatkan legitimasi dari Dewan Syariah Nasional. Ya. Kemudian konsep yang kedua apa? Investasi. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah bilang gitu ya. Kita ini sangat diawasi, Bapak Ibu. Instrumen investasi atas dana yang terkumpul di sebuah perusahaan asuransi syariah atau di sebuah perusahaan yang berlabel syariah itu wajib hukumnya. Karena kalau tidak haram atau sekali lagi atau tidak ditutup bahkan jika kita tidak menjalankan praktik-praktik investasi sesuai dengan koridor syariah. Ya, dana-dana yang Bapak Ibu kumpulkan ya melalui program asuransi ini sebagai perusahaan asuransi itu bisa dan berhak untuk mengembangkan sebagai investasi. Yang tentunya dalam produk Istiqmal ini kan ada nilai investasinya juga yang kita bisa bagikan di akhir periode. Ya, itu diawasi Bapak Ibu. Investasi ini nggak boleh ke sembarangan tempat. Ada aturannya. Perusahaan rokok nggak boleh. Perusahaan yang tidak berlabel syariah tidak boleh, gitu ya. Yang ada yang memang harus wajib kayak.
obligasi pemerintah atau sukuk gitu ya, atau perusahaan yang sudah mendapatkan level syariah gitu ya. Sehingga memang kita memiliki atau memastikan bahwa elemen atau instrumen investasi yang ditempatkan di dalam instrumen investasi itu wajib dijalankan di dalam instrumen-instrumen investasi syariah seperti reksadana syariah, seperti saham syariah, seperti deposito syariah, seperti obligasi syariah. Jadi nggak boleh sembarangan Bapak Ibu. Sekali lagi kalau ketahuan, kalau ada gitu ya, perusahaan ini ditutup. Dan sekali lagi tadi saya bilang, proses bisnis yang dilakukan di dalam CR Syariah ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi nggak boleh keluar dari koridor itu. Ya, itulah kenapa POJK 11 2023 itu keluar ya, karena mungkin saat ini CAR masih bergabung dengan CAR Syariah, maka per 2026 kita harus punya perusahaan baru PT AJ Sentral Asia Raya Syariah supaya tidak bergabung. Jadi diawasi banget banget. Sangat diawasi. Dan saya bisa bilang gitu, sangat lebih sulit Bapak Ibu menjalankan proses bisnis atau perusahaan berlabel syariah dibandingkan konvensional. Karena tadi ya, restrictions atau batasan-batasannya itu sangat banyak dan kita tidak boleh keluar dari batasan itu. Batasan itu keluar, maka label syariahnya bisa dicabut atau izin usaha bisa dicabut, ya. Kemudian yang berikutnya adalah income. Income ini tadi saya bilang diperoleh melalui kerja keras. Jelas di depannya ada imbal jasanya. Jelas akadnya mudorobah bagi hasil. Ya, dan kita tahu teman-teman semua bahwa teman-teman yang nanti bergabung dalam konsep ini atau dalam program ini tidak boleh tidak punya lisensi sehingga terdaftar dan terdata. Masya Allah, ya. Ini Bapak Ibu, kalau menurut saya ini adalah bisnis yang sepertinya saya harapkan bisa terus berkembang, ya, bisa memberikan kemaslahatan, bisa memberikan keberkahan bagi masyarakat luas di luar sana, ya, sehingga mereka percaya dan yakin bahwa yang kita jalankan ini adalah konsep dengan satu konsep syariah dan untuk kebersamaan, keberkahan dan kemaslahatan bersama. Nah, kemudian kita juga lihat nih setelah program, setelah konsep, bisa tidak ya konsep bisnis 3R Network ini itu juga ternyata berhubungan dengan ibadah. Bapak Ibu, produk yang saat ini ada, yang kita sekarang ini sedang siarkan, sedang pasarkan, istiqmal gitu ya, itu merupakan ibadah Bapak Ibu, insya Allah. Ya, siar terhadap produk syariah, siar terhadap syariahnya itu sendiri, siar mengenai umroh. Jadi insya Allah siapapun yang mencoba mendistribusikan, membuat atau eh, mengusahakan gitu ya, atau membangun industri syariah ini itu insya Allah merupakan ibadah ya. Karena apalagi produknya istiqmal, apalagi di dalamnya ada fadilah umroh, masya Allah. Ya ini teman-teman bergabung ini saya berdoa semoga ini merupakan ibadah dan menjadi pemberat ya ibadah di Yaumil Mizan nanti gitu ya, amin gitu ya. Kemudian berikutnya apa? Amanah Bapak Ibu. Kenapa tadi saya di depan ada amanah dan barokah. Karena apa? Karena kita sudah dimandatkan oleh Komite Nasional Komite Syariah dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Ini nih produk-produk syariah ini nih harus maju. Jangan kalah dengan produk konvensional. Makanya sekarang ada BSI. Makanya sekarang BTN sudah spin off. Jadi namanya BSN, Bank Syariah Nasional. Ini amanah Bapak Ibu. Amanah karena mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Muslim, maka seharusnya ekonomi syariahnya lebih maju dibandingkan konvensional. Ya, kalau sekarang terbalik, konvensionalnya masih lebih maju. Itulah kenapa didorong terus oleh Komite Nasional Ekonomi Syariah untuk terus kita membangun ya model bisnis atau memperbesar kue ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Jadi bergabung di dalam bisnis ini, ya, kemudian menjalankan programnya, itu merupakan satu amanah. Dan tentunya ini menjadi satu barokah. Karena apa? Ada maisyah. Maisyah itu adalah penghasilan. Penghasilan yang barokah. Karena tadi apa? Oh iya, saya juga beribadah.
Oh iya, saya juga menjalankan amanah. Oh iya, ini produknya dijalankan secara syariah. Oh iya, ini konsepnya ta'awun, tolong menolong. Jadi apapun yang saya dapatkan atas ujroh, atas nisbah atau bagi hasil, atas akad mudorobah tadi, itu bisa menjadi barokah bagi saya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, yang kita jalankan sama-sama ini merupakan syiar ibadah, merupakan program amanah, dan menjadi penghasilan yang barokah. Nah, mungkin sedikit Bapak Ibu sekalian, ya bahwa saya sudah hadir ke beberapa BOP yang teman-teman lakukan. Saya sangat salut. Saya mungkin bisa tepuk tangan, bisa jempol. Saya termasuk yang sangat salut sekali dengan kegigihan, keuletan gitu ya, kebersamaan dengan teman-teman Tri A. Mungkin boleh saya tepuk tangan dulu ya buat teman-teman Tri A ya. Saya beri applause, saya beri jempol gitu ya. Saya sangat takjub Bapak Ibu sekalian. Saya sangat sedikit terharu Bapak Ibu pada saat saya datang ke BOP itu ya, karena kebersamaan itu begitu erat sekali gitu ya. Karena tadi gitu, karena ini konsep bisnis yang tidak bisa berjalan sendiri. Ini konsep bisnis yang harus berjalan secara bersamaan gitu. Rodanya harus berputar sama-sama. Kalau roda sebelah kanannya pincang, maka mobil nggak akan bisa jalan. Betul ya Bapak Ibu ya? Mobil itu rodanya harus empat-empatnya jalan Bapak Ibu. Kalau satunya kempes itu nggak akan jalan. Sehingga saya bilang tadi saya segi terharu gitu dengan kegigihan, dengan apa namanya tuh kekuatan network yang dibangun oleh teman-teman Tria itu sih saya bilang wah ini saya salut gitu ya dengan keuletannya gitu ya. Pokoknya istilahnya kalau ada persistensinya gitu wah saya bilang saya salut sekali saya bilang sama Pak Tony waktu itu wah ini membuat saya sedikit terharu gitu karena saya jarang sekali gitu dengan teman-teman yang memang apa namanya ukhuwah di Islam itu namanya ukhuwahnya ya itu sangat kuat sekali gitu. Ya, apalagi sekarang ini Bapak Ibu sedang menjalankan atau bersiar mengenai istiqmal dengan balutan umroh Bapak Ibu. Kalau kita bayangkan ya, Bapak Ibu sekarang bersiar, Bapak Ibu datang ke masyarakat, Bapak Ibu mengajak teman-teman bergabung dalam bisnis ini. Bapak Ibu menjual produk ini. Ya, Bapak Ibu juga termasuk ya orang-orang yang sudah bersiar Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya ustadz saja yang bisa bersiar, kita pun bisa bersiar Bapak Ibu sekalian bahwa umroh itu menghapuskan antara satu dosa dan dosa yang lainnya. Umroh itu pastinya kita menjadi tamu Allah sehingga doa orang yang berumroh itu insya Allah akan diijabah. Umroh itu bisa menghapus dosa besar dan dosa kecil. Umroh itu bisa menjadikan seseorang menjadi kaya atau rezekinya bertambah berkah karena umroh dapat menghilangkan kefakiran atau kemiskinan. Umroh itu bagi wanita setara dengan jihad Bapak Ibu. Dan mendapatkan pahala yang berlipat pada saat kita sholat di Masjidil Haram. Tawaf akan menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Pahala umroh itu disesuaikan dengan usaha dan harta yang dikeluarkan. Jadi Bapak bayangin Bapak Ibu, pada saat kita menjalankan bisnis ini, kemudian kita mendistribusikan produk Istiqmal, kita mengajak orang-orang untuk umroh, gitu. Dan betul-betul orang itu bisa umroh dengan program kita, Masya Allah Bapak Ibu. Ya, program ini menjadi siar bagi kita, ya, dengan keistimewaan-keistimewaan yang sudah didapatkan. Jadi insya Allah bahwa apa yang kita jalankan ini memberikan keberkahan ya bagi kita bersama-sama dan sekali lagi yang saya ingin tekankan bahwa ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, label halal yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ya Bapak Ibu sekalian, ini penutup saya pada hari ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apa yang diragukan Bapak Ibu? Mari kita bergabung bersama-sama. Program ini CAR Syariah diawasi langsung oleh OJK dan Majelis Ulama Indonesia yang diwakilkan oleh Dewan Pengawas Syariah yang sudah dilegalkan oleh Majelis Ulama Indonesia sehingga labelnya sudah sangat jelas. Program konsep bisnis insya Allah berbasis dengan syariah ya. Jadi harapan kami adalah kita sama-sama bagaimana terus membangun bisnis ini lebih besar, membangun bisnis ini lebih hebat lagi sehingga masyarakat luas bisa merasakan manfaatnya. Manfaat terhadap rezeki yang bisa didapatkan bersama-sama atau manfaat nanti satu saat kita bisa umroh bersama-sama. Bayangkan kalau kita bisa umroh bersama-sama ke Baitullah, ke Masjidil Haram, gitu ya. Dan kita bisa bersama-sama di sana, itu merupakan keberkahan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Wester, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Ya insya Allah Bapak Ibu sekalian,
Yang kita jalankan ini penuh keberkahan. Yang kita jalankan ini merupakan selalu langkah untuk kita beribadah. Yang kita jalankan ini adalah merupakan amanah ya bagi kita secara pribadi gitu ya untuk terus bersiar ya dan insya Allah menjadi rizki yang barokah yang kita bisa dapatkan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat pada umumnya. Ada kalau kita sekarang melihat dari sisi umroh, kita tahu bahwa umroh ini sepertinya sudah dibuat semacam komoditas. Apa itu salah? Tidak, Bapak Ibu. Ya, kenapa saya bilang tidak? Karena umroh itu merupakan tujuan bagi sebagian orang. Tidak semua orang bisa punya kesempatan untuk berangkat ke Baitullah. Tidak semua orang punya kesempatan untuk bertemu dengan rumah Allah, ya. Sehingga apakah itu perbankan, apakah itu perusahaan investasi, apakah itu mungkin koperasi, kemudian kita di CR Syariah, ya, membalut satu program ini dengan tujuannya adalah umroh, itu tidak ada salahnya, ya. Cuman yang berbeda apa? Mungkin asal atau dasar produknya. Contohnya, ada tabungan umroh di BSI, ada nggak? Oh ada, boleh nabung umroh di BSI. Bedanya apa? Ya Bapak Ibu bisa dapetin keuntungan tidak? Kalau oh saya mau bangun bisnis bersama BSI nih, apakah BSI memberikan kesempatan itu? Ya sehingga perbedaannya apa? Oh di sana hanya menabung saja. Terus yang kedua, di sana tidak ada proteksi dirinya. Jika terjadi sesuatu sama saya pada saat saya menabung umroh, ya sudah nilainya berhenti Bapak Ibu. Ya nilainya berhenti. Jadi kalau saya nabung mungkin 500.000 setiap bulan, kemudian tiba-tiba saya meninggal dunia di bulan ke-10 gitu ya. Sementara saya memang harus menabung selama 5 tahun gitu ya. Saya udah mau nabung nih 500.000 tiap bulan sampai 5 tahun ke depan untuk saya berangkat umroh. Saya sudah niat seperti itu. Tapi di bulan ke-10 dia meninggal, kemudian dia tidak dapat apa-apa Bapak Ibu sekalian. Sementara di Istiqmal ada perlindungannya, ada proteksinya. Jika terjadi sesuatu, ada nilai pertanggungan yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang perbedaannya. Itu perbedaan sangat mendasar. Dan kemudian apa yang berbeda kembali? Ya kita pun memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bergabung dalam bisnis melalui program Istiqmal ini. Apakah BSI juga membuat program tersebut? Yuk gabung di bisnisnya BSI Umroh. Tidak Bapak Ibu. Karena itu program, mohon maaf. Saya tidak mau menjelekkan, saya tidak mau mendiskreditkan program satu dengan program yang lain Bapak Ibu sekalian. Tapi menurut kami program tersebut itu hanya tertuju kepada perusahaannya, ya. Jadi siapapun yang menabung di sana, perusahaan pun mendapat keuntungan, ya. Tapi keuntungannya tidak dibagi kepada masyarakat luas. Perbedaan di kami selain ada proteksi bahwa dengan bergabung di sini Bapak Ibu, kami pun memberikan kesempatan, ya, untuk saling berbagi agar orang yang umrohnya lebih banyak bisa menjalankan ini dalam proses bisnis. Gitu ya. Jadi istilahnya bukan perusahaan asuransi saja yang untung gitu ya, tapi kami pun ingin berbagi agar Bapak Ibu sekalian dengan menjalankan bisnis ini bisa mendapatkan maisyah atau penghasilan yang barokah. Itu udah jelas beda ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau di sana nabung aja. Dapat proteksi nggak? Nggak ada. Kalau ada apa-apa, ada yang nanggung nggak? Nggak ada. Kalau di sini ada proteksinya. Kalau di sana atau Pak produk tabungan umroh, apakah juga bisa saling berbagi, membagi gitu ya, keberkahan dengan orang lain? Tidak ada, karena memang itu produk yang memang dikhususkan untuk orang yang menabung. Keuntungan atau kerugiannya oleh perusahaan atau bank tersebut. Kalau di kami, ya kami ingin saling berbagi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nabung umroh ada proteksinya loh. 5 tahun tabungannya, 7 tahun berangkat sama-sama yuk. Tapi Bapak Ibu mau lebih cepat nggak umrohnya? Gabung dengan kita. Ajak yang lain untuk umroh bareng-bareng. Sehingga nanti kalau bisa ngajak yang bareng lebih banyak lagi. Nih, Ibu dapat ini, bisa dapat ini, bisa dapat ini. Sehingga apa? Kita berbagi Bapak Ibu. Ya, kita berbagi rezekinya, kita berbagi keberkahannya, tidak hanya dinikmati oleh perusahaan asuransi, tapi kita berbagi bersama-sama. Itu sangat berbeda sekali. Bapak Ibu sekalian, mungkin
karena saat ini eh, salah satu yang kita jalankan itu adalah reward umroh Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan berarti tidak bisa dibuat dengan program seperti apapun Bapak Ibu. Karena Istiqmal, pengertian produk Istiqmal ini adalah produk proteksi dwi guna yang dijalankan secara syariah. Apa sih maksudnya? Produk proteksi endowment atau dwi guna. Pada saat kita bersepakat ya untuk mungkin membayar kontribusi atau membayar premi atau bergabung dalam program ini, maka bersepakat bahwa saya akan bergabung selama 5 tahun, yang nanti setelah 5 tahun dananya akan saya bisa ambil di tahun ketujuh, dan setelah di tahun ketujuh itu ada sedikit kelebihan yang saya diberikan oleh perusahaan asuransi, tapi pokoknya tidak berkurang, Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting ya, pokoknya tidak berkurang karena itu adalah prinsip syariahnya. Pokoknya tidak berkurang, tapi jika ada kelebihan maka kita akan berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebetulnya bisa juga dijalankan dengan konsep apa? Yuk nabung pendidikan, ya, tabungan pendidikan. Oh ya deh, saya kalau nabung di bank gitu ya, aduh dipotong setiap bulan gitu kan. Kemudian juga apa namanya, kalau deposito minimal harus 10 juta gitu misalkan. Karena nggak bisa dengan 500.000. Saya sementara hanya bisa menyisihkan 500.000 sebulan. Ya, kalau kayak saya taruh di tabungan, belum kepotong biaya administrasi 25.000 satu bulan gitu kan. Ya udah, saya rencanakan tabungan rencana. Ya, saya rencanakan bahwa dalam 5 tahun nanti saya menyisihkan dananya dan supaya tidak berkurang. Dan alhamdulillah di tahun ketujuh dapat kelebihan. Sehingga apa? Kelebihan itu atau hasil tabungan itu bisa saya gunakan untuk apa? Mungkin membahagiakan keluarga. Mungkin untuk rencana pendidikan anak nanti untuk oh saya mau nabung sisihin untuk apa nih apa pendidikan anak saya nih karena 5 tahun lagi nanti atau 7 tahun lagi anak saya mau masuk SMP, anak saya mau masuk SMA, anak saya mau kuliah. Kalau saya nggak sisihin dari sekarang, saya nggak akan bisa. Tapi ini semua produknya dijalankan secara syariah Bapak Ibu sekalian. Dan dengan kayak begitu, Bapak Ibu juga bisa mengajak yang lain. Kalian mau nggak ya ikut ke dalam program Istiqmal? Bisa nggak non-muslim menjalankan ini? Bisa Bapak Ibu sekalian. Bisa nggak untuk selain umroh? Bisa Bapak Ibu sekalian. Tapi memang perjalanan atau produk ini dijalankan secara syariah Islam. Ya, tapi bukan tidak mungkin juga bisa kita berikan kepada orang lain. Untuk apa? Saling tolong menolongnya juga dapat gitu ya. Atau program nabung dibandingkan di tabungan, sekali lagi deposito tuh nggak bisa 1 juta Bapak Ibu. Ya, 10 juta kalau nggak salah yang saya tahu itu. Ya. Sekarang kita nggak punya 10 juta nih, mohon, aduh, 500. Nah, Bapak Ibu ajak yang lain untuk dapat program ini, Bapak Ibu bisa dapetin penghasilan tambahan. So itu prinsipnya Bapak Ibu sekalian. Ya, sangat berbeda sekali dan ini multikultur. Program ini multi agama. Program ini multi distributions ya atau multilateral atau multinasional gitu ya. Jadi memang bisa dijalankan oleh siapapun. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa di Inggris ini menjalankan prinsip syariah. Inggris negara muslim bukan Bapak Ibu, tapi konsep syariahnya mereka jalankan. Ya, mungkin itu Bu Esther yang bisa saya. Jadi bisa dijalankan oleh siapapun dan menjalankan program ini ya itu bisa ditujukan untuk siapapun yang ingin memiliki rencana di 5 sampai 7 tahun ke depan. Mungkin itu. Kalau Bapak Ibu bergabung dalam satu organisasi, bergabung dalam satu bisnis gitu ya. Kemudian menandatangani satu kontrak kerja. Tapi di situ nggak dijelasin tuh gajinya berapa, kalau lembur berapa, kalau mungkin kerja lebih keras, kalau kalau mungkin nanti kerja Sabtu Minggu berapa gitu ya. Kemudian perusahaan itu terserah gajinya. Kadang 1 juta, kadang 2 juta, kadang 5 juta. Itu ketidakjelasan, Bu Esther. Atau istilahnya di kita adalah goror, ya, tidak jelas tuh. Saya udah kerja keras, saya udah lembur 1 minggu, saya udah lembur dari jam 6 sore gitu. Terus kok ini nggak jelas sih penghitungannya gimana sih gitu ya. Sementara selama Bapak Ibu sekali lagi terpenting atau perbedaan utama dalam konsep syariah itu adalah kejelasan, ya, kejelasan di depan. Bapak Ibu lihat pedomannya dengan baik. Saya itu bisa mendapatkan ujroh,
Ya, saya itu bisa mendapatkan fee, bagaimana caranya dan sistemnya seperti apa. Dijelaskan di depan, ada konsep bagi hasilnya, dan Bapak Ibu setuju untuk bergabung, itu sudah akad Bapak Ibu sekalian. Insya Allah halal Bapak Ibu. Insya Allah halal. Sekali lagi saya bilang. Karena Bapak Ibu jelas di depan. Kalau Bapak Ibu nggak kerja nggak dapat ya memang gitu. Ya, kan ada orang-orang yang memang bekerjanya mungkin, mohon maaf gitu ya, pekerja lepasan. Ya ada pekerja lepasan, dia bekerja berdasarkan, contohlah mohon maaf, kalau kita sering melihat di di pertokoan, di mall gitu ya, ada teman-teman yang mungkin membagikan produk atau menjual produk di exhibitions gitu ya. Itu biasanya kontraknya itu adalah per jam, Bapak Ibu, atau per apa yang dia jual. Kalau dia bisa jual 10, dia dapat sekian. Kalau dia nggak bisa jual, ya dia nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu. Jelas sekali, Bapak Ibu. Jadi, sekali lagi, asalkan Bapak Ibu mengerti pedomannya. Asalkan Bapak Ibu yakin dengan pedomannya. Jelas bagaimana cara mendapatkannya. Kalau Bapak Ibu yakin dan kemudian bergabung, insya Allah itu adalah akad yang halal, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ternyata nggak jelas, gitu ya, dan tidak mau bergabung, ragu-ragu, keraguan-raguan itu bagian dari, mohon maaf, kalau di dalam Islam keraguan-raguan itu bagian dari setan gitu ya. Maka nggak usah ikut Bapak Ibu, ya. Tapi kalau Bapak Ibu yakin, ya, dengan apa yang dijelaskan, kemudian Bapak Ibu berakad, setuju, istilahnya mengikuti syarat dan ketentuan, insya Allah halal Bapak Ibu. Ya contohnya ya, kalau saya minum air 10, itu saya dapetin gratis satu. Jelas Bapak Ibu. Ya, kalau saya nggak habis 10 ya nggak dapat apa-apa gitu. Itu hal yang sangat simpel Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah ya, yakinkan dan perhatikan dengan baik akad yang Ibu jalankan, program yang Ibu akan bergabung gitu ya. Ibu mengerti jelas sekali ya apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya, prosesnya seperti apa, bagi hasilnya bagaimana. Ya, itu dijelaskan dulu dan Ibu sangat mengerti, maka begitu Ibu bergabung, Ibu sudah berakad dan mengerti atas syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Sehingga jelas tidak adanya riba, tidak adanya goror, tidak adanya maisir. Jangan khawatir, tidak usah khawatir bahwa apa yang kita lakukan, seluruh aktivitas yang dilakukan di dalam lingkungan atau ruang lingkup CAR Syariah yang kelak nanti akan menjadi spin-off ini, itu diawasi dengan ketat Bapak Ibu sekalian dengan Dewan Pengawas Syariah melalui legitimasi Majelis Ulama Indonesia, ya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sehingga apa yang kita lakukan ini insya Allah menjadi satu hal yang bisa membawa keberkahan bagi kita semua, keberkahan bagi umat, keberkahan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik Muslim maupun non-Muslim, bisa merasakan manfaatnya, manfaat yang sangat besar ini dengan bergabung bersama dengan program 3i ini, di mana kita harus betul-betul bekerja dengan keras, ya, kita beribadah. Semoga kita bisa mendapatkan amanah dan mendapatkan rizki yang barokah. Insya Allah. Mungkin itu Bu Esther pesan saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat, tetap gaspol, tetap menyala. Ya, jangan pernah padam, apinya terus dinyalakan, dan marilah kita bersama-sama menjalankan bisnis ini. Insya Allah ini adalah bisnis yang akan penuh barokah karena kita bisa memberikan keberkahan bagi masyarakat luas, Bapak Ibu sekalian. Mungkin terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan Bu Esther.